akan menceritakan kisah dari Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak beliau lahir ke dunia, sampai titik awal terpilihnya beliau sebagai Nabi terakhir utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah. Tepatnya pada Senin pagi 9 Rabiul Awal permulaan tahun Gajah tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Di kalangan bangsa Arab ada tradisi di mana mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya di pedesaan agar terhindar dari penyakit yang tersebar di kota Mekah pada saat itu. Ibunda Rasulullah pun melakukan hal yang sama. Maka dari itu, Rasul mempunyai dua ibu persusuan. Yang pertama adalah Suwaibah, yakni hamba sahaya dari Abu Lahab. Kemudian barulah Rasul disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita dari rombongan Bani Sa'ad bin Bakar. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril saat beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Malaikat Jibril memegang beliau, menentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau. Kemudian mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau. Lalu malaikat Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam. Kemudian menata dan memasukkannya kembali ke tempatnya semula. Proses ini merupakan takdir dari Allah untuk mensucikan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang ke Syam. Di tengah perjalanan, rombongan tersebut singgah di Busra, di mana ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Buhairah atau Bahirah, atau nama aslinya adalah Curcis. Sang rahib menghampiri rombongan dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Bahirah bisa mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan manusia biasa. Sambil memegang tangan Rasul, ia berkata bahwa Muhammad adalah pemimpin semesta alam yang akan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bahira dapat mengetahuinya dari cincin nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahu Rasul yang menyerupai buah apel. Setelah itu, Bahira meminta agar Abu Thalib kembali ke Mekah bersama Rasul agar terhindar dari gangguan orang-orang Yahudi. Rasulullah memiliki akhlak yang mulia, jujur dan amanah. Beliau terkenal dengan julukan Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Maka dari itu, saat Rasul berusia 25 tahun, Khadijah radhiyallahu an memberikan modal kepada Rasul untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Khadijah merasa kagum pada kepribadian, kejujuran, kecerdasan dan sifat amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada akhirnya Khadijah menikah dengan Rasulullah dengan mas kawin sebanyak 20 ekor unta. Pada tahun 605 Masehi atau saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Saat itu mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali posisi Hajar Aswad ke tempat semula. Perselisihan ini hampir berujung pada pertumpahan darah. Akhirnya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi menawarkan jalan keluar. Ia menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu Ka'bah. Mereka semua setuju, dan ternyata Allah menghendaki orang yang masuk tersebut
adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemimpin kabilah tersebut merasa lega karena yang datang adalah Muhammad Al-Amin yang mereka akui paling amanah dan terpercaya, dan mereka rela atas penyelesaian yang ditawarkan Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sehelai selendang, lalu meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah selendang. Kemudian meminta para pemimpin kabilah untuk memegang bagian ujung-ujung selendang dan bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Inilah cara pemecahan yang sangat jitu dan memuaskan hati semua orang. Rasulullah diangkat menjadi nabi terakhir pada Senin 21 Ramadan atau 10 Agustus 610 Masehi. Tepatnya pada usia 40 tahun 6 bulan 12 hari pada penanggalan Komariah, atau 39 tahun 3 bulan 20 hari pada penanggalan Syamsiah. Ditandai dengan turunnya wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq 1-5 saat Rasul sedang menyendiri di Gua Hiro. Wahyu tersebut turun melalui perantara malaikat Jibril sebagai tanda terpilihnya beliau menjadi nabi terakhir, nabi utusan Allah, nabi umat Islam. Nabi yang sangat-sangat mencintai umatnya bahkan sampai akhir hayatnya. Semoga kita semua dapat bertemu dengan kekasih hati kita semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kelak di surganya Allah. Amin. Amin. Allahumma amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.